Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li mengutak-atik slip batu giok di tangannya saat dia merenung. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, slip batu giok menghilang dan Han Li mulai berjalan dengan langkah besar menuju lokasi. Setelah melewati sebagian besar kota Soaring Heavens, Han Li tiba di sudut terpencil kota di mana toko barang campuran biasa berada. Toko ini memiliki tanda kayu hitam di pintu masuknya, bertuliskan Pavilion Jade Union dalam kaligrafi flamboyan besar. Han Li memeriksanya sebelum perlahan berjalan ke dalam gedung. Interiornya tidak besar, dia hanya berjalan ke aula yang panjangnya sekitar 20 meter. Mayoritas barang yang dijual adalah bahan umum dan jimat. Ke samping, ada pintu samping yang mengarah ke belakang. Ada seorang pria parubaya berjubah abu-abu di belakang konter penjualan di dekat pintu masuk. Dia tampak melihat melalui buku besar kecil. Han Li menyapu indera spiritualnya melewatinya dan melihat bahwa kultivasinya sangat rendah, hanya di ranah ki kondensasi. Selanjutnya, penampilan penjaga toko agak biasa. Penjaga toko setengah baya segera tersenyum dan berdiri saat melihat Han Li masuk dan dia dengan cepat menyambutnya. "Senior, apa yang ingin kamu lihat? Toko saya penuh dengan semua jenis barang. Itu pasti akan memuaskan Anda." Han Li tersenyum dan dia membalik tangannya, memperlihatkan slip batu giok hijau di genggamannya. Setelah dia meletakkannya di tangan penjaga toko itu memiliki perubahan ekspresi yang besar dan dia dengan cepat meletakkannya. Dia bertanya dengan nada hormat, "Bolehkah saya menanyakan nama senior?" Han Li. Jadi ternyata senior Han, leluhur telah menyebutkan senior Han akan datang, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Silakan ikuti saya. Pria parubaya itu mengundang Han Li ke belakang begitu dia selesai berbicara. Han Li mengangguk dan masuk. Yang mengejutkannya, itu mengarah ke gudang dengan segala macam lemari dan koper ditempatkan di mana-mana. Dinding-dindingnya diisi sampai penuh. Pria parubaya itu melangkah maju dan berjalan di depan lemari kayu. Dia dengan lembut mendorong salah satu sudut, menyebabkan dua lemari yang berdekatan terpisah dan memperlihatkan tangga. Penjaga toko setengah baya memimpin dan menjelaskan, "Karena takut tamu sesekali akan merasakan batasan apapun, kami memiliki mekanisme yang ditempatkan dari alam fana." Han Li tidak merasa sangat terkejut dengan ini. Pria parubaya itu kemudian menginjak ubin dan menyebabkan dinding terbuka dengan suara berderit, memperlihatkan lorong ke bawah. Penjaga toko berdiri di samping dan tersenyum, junior ini tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Senior harus pergi sendiri. Han Li mengerutkan kening dan menyapu indera spiritualnya ke bawah dan merasakan fluktuasi ki spiritual yang samar di lorong. Ketika dia memeriksa lebih jauh, dia menemukan lapisan batasan di sana. Tetapi Han Li mampu menilai dengan pengetahuan pembentukan mantranya sebagai penghalang-penghalang roh sederhana. Meskipun Han Li bisa dengan paksa menerobosnya, orang-orang di dalamnya pasti akan menyadarinya. Han Li mengungkapkan sedikit keraguan. Meskipun dia yakin bahwa sesepuh sekte Heaven Peak tidak akan mencoba sesuatu yang bodoh di dalam kota Soaring Heavens, dia tidak ingin memasuki area tertutup dengan seseorang yang dia tidak tahu, teman atau musuh. Saat Han Li ragu-ragu, orang-orang dari dalam formasi sepertinya menebak apa yang dipikirkan Han Li. Sesaat kemudian, penghalang telah dihapus, memungkinkan indera spiritual Han Li untuk melihat ke dalam. Hati Han Li tergerak pada pertunjukan kepercayaan yang disengaja, dan dia kagum dengan apa yang dia temukan. "Itu dia, itu kejutan." Han Li bergumam dan berjalan menyusuri lorong tanpa ragu-ragu lagi. Ketika pria parubaya itu melihat bahwa Han Li turun, dia menutup lorong dan mengembalikan lemari menjadi normal sebelum kembali untuk merawat toko. Lorong itu sangat panjang, dan turun sekitar 100 meter untuk menjaga sifat rahasianya. Akhirnya,
Han Li melihat cahaya dari dalam kegelapan dan tahu bahwa dia telah tiba di pintu keluar. Dia mempercepat langkahnya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu. Ruangan itu agak besar, tapi benar-benar kosong selain beberapa karpet. Menghadapi pintu masuknya ada dua pria yang duduk bersila di atas tikar seperti itu. Mereka berdua menatap Han Li sambil tersenyum. Han Li tetap diam, memilih terlebih dahulu menemukan karpet kosong untuk diduduki. Han Li tersenyum dan keduanya membalas senyumannya, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa rekan Daois akan menemukan saya. Ini benar-benar kejutan melihat Anda di sini." Orang ini mengenakan mahkota tinggi dan jubah biru. Markis Nanlong tersenyum kecut dan berkata, "Sungguh, bahkan saya merasa sulit untuk percaya bahwa saya telah lolos dari bencana. Ketika kami berpisah, saya yakin saya telah melarikan diri, tetapi mereka telah melacak saya menggunakan teknik rahasia. Mereka telah menyusulku di tepi dataran Moulan. Namun, surga menyukai orang gigih, dan saya kemudian menemukan sekelompok prajurit mantra tingkat tinggi yang mencari kami. Untungnya saya bisa kembali karena pengejar saya sangat diperlambat oleh para prajurit mantra." Setelah itu dikatakan, intensitas tersembunyi muncul di wajahnya. Wajahnya jauh lebih pucat dari yang diingat Han Li dan matanya lesu. Dia pasti menderita banyak kerusakan pada vitalitasnya. Tentu saja, orang di sisinya adalah tetua sekte Heaven Peak berjubah putih yang dia temui sebelumnya. "Rekan Taois Nanlong telah mendapatkan penghargaan saya karena dapat melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Tetapi bukankah seharusnya saudara Nanlong beristirahat di kediaman guanya daripada segera mencari saya? Tidak ada keraguan untuk mengirim seorang murid untuk mengganggu selir saya. Saya agak bingung." Senyum Han Li memudar dan nadanya sedikit kesal. "Hehe, rekan Taois salah paham. Saya hanya melakukannya karena saya tidak punya pilihan. Rekan Taois harus tahu sekarang ada orang yang mengejar kita. Rencana rahasia ini adalah untuk menghindari perhatian mereka. Ini adalah rekan Daois Jadepel dari Sekte Heaven Peak, seorang teman yang akan saya percayai hidup saya. Dia awalnya akan ikut dengan kami pada perburuan harta karun terakhir, tetapi sangat disayangkan dia sibuk dengan masalah sekte pada saat itu." Sikap Markis Nanlong terhadap Han Li telah sepenuhnya berubah sejak pertama kali melihatnya, itu tidak jauh lebih hormat. Tampaknya dia sangat tersentuh ketika melihat Han Li membunuh pembudidaya Naschen Soul lainnya. Pada saat itu, lelaki tua berjubah putih itu terkekeh dan memberi hormat pada Han Li. Dia berbicara dengan nada menyesal, "Jika metode saya telah menyinggung Anda, saya harap rekan Taois Han tidak akan mengingatnya. Itu satu-satunya cara." Han Li melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Karena ada alasan, aku akan membiarkannya pergi. Namun, apakah rekan Daois Nanlong mencari saya karena kotak giok?" Markis Nanlong dengan sungguh-sungguh berkata, "Rekan Taois menebak dengan benar. Menurut sumber saya, Sekte Roh Hantu membayar harga yang mahal untuk menyuap anggota kami sebelumnya. Mereka bertekad untuk mendapatkan peta dan metode Master Chang Kun untuk memasuki lembah Devil Vault. Rekan Taois Han kebetulan mendapatkan salah satu item yang dibutuhkan untuk memasuki lembah Devil Vault. Ketika digabungkan dengan petaku, kita akan dapat menghindari sebagian besar bahaya di lembah, memungkinkan penggunaan untuk mendapatkan harta karun itu." Sesuatu segera muncul di benak Han Li, "Item penting untuk memasuki lembah Devil Vault. Apakah maksud Anda cincin hitam itu?" Markis Nanlong menjadi bersemangat dan sedikit warna kembali ke kulitnya, "Cincin surga bumi benar dalam kepemilikan Han Li. Ini bagus. Cincin surga bumi." Han Li mengerutkan kening dan merasa nama itu agak familiar. Dia tiba-tiba menjadi khawatir dan melihat ke arah Markis Nanlong. Dia dengan bingung bertanya, "Cincin surga bumi yang dimurnikan oleh Sage Huang dari besi meteor. Saya mendengar, cincin itu tidak memiliki kemampuan hebat tetapi ketika menemukan cahaya esensi Great North,
cincin itu mampu mengendalikan cahaya esensi untuk membunuh orang lain dan menjadi tak berbentuk. Itu dianggap sebagai harta ajaib yang tidak terlalu menarik. Rekan Taois benar-benar berpengetahuan. Justru item itu, cincin surga bumi dibagi menjadi yin dan yang. Cincin yin mampu melindungi diri dari cahaya esensi sedangkan cincin yang mampu mengendalikan cahaya esensi untuk menyerang. Rekan Taois Han harusnya memiliki cincin yin. Awalnya, Master Chang Kun menarik bantuan dari cincin dan berhasil melewati area cahaya esensi lembah tanpa cedera. Sepengetahuan saya, meskipun ada metode lain untuk melewati cahaya esensi Greatnor, tetapi itu akan membutuhkan formasi ekstensif yang ditempatkan oleh banyak pembudidaya atau harta yang hilang atau tidak dapat diperoleh. Rekan Taois berarti, Han Li melirik keduanya dan mulai merenungkan tentang bahaya dan apa yang bisa diperoleh. Markis Nanlong berkedip dan dengan tenang berkata, ini sangat sederhana. Rekan Daois Master Jadepel, rekan Taois Han, dan saya akan bertindak sebagai satu dan merebut harta di dalam Devil Val Valley. Begitu kami menemukan harta karun itu, kekuatan kami akan sangat meningkat, dan tidak perlu takut pada siapapun. Han Li tidak segera menanggapi. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya saat dia menatap keduanya. Setelah mendengar bahwa cincin hitam itu adalah salah satu cincin surga bumi dari legenda, dia segera mengingat cincin lain yang dia peroleh dari suster senior Namong Wan. Jika tebakannya benar, itu pasti cincin yang dari cincin surga bumi. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa kedua cincin itu akan berhubungan satu sama lain dengan cara ini. Han Li merasa bahwa dunia ini benar-benar misterius untuk kebetulan seperti itu terjadi dan tidak bisa menahan tawa dalam pikirannya. Dia menghela nafas dan memasang ekspresi ragu-ragu, dari apa yang kamu katakan, rekan Daois Nanlong tampaknya sudah memiliki sarana untuk memasuki lembah Devil Val. Dengan bantuan cincin surga bumi, apa peluang untuk pergi hidup-hidup dan dengan harta karun? Lembah Devil Val dikenal sebagai tempat paling berbahaya di selatan surgawi. Ini bukan bahan tertawaan, dan saya tidak ingin menemui ajal saya di sana dan menjadi makanan bagi hewan yang lewat. Ketika mereka mendengar kata-kata Han Li, keduanya saling melirik. Beberapa saat kemudian, Markis Nanlong berbicara dengan suara yang dalam, karena rekan Taois Han bertanya, saya tidak menyembunyikan ini dari Anda. Menurut apa yang ditinggalkan Master Chang Kun, lembah Devil Val masih merupakan tempat yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan diserap ke dalam robekan spasial yang bergeser atau menemukan diri mereka dalam sisa-sisa pembatasan kuno. Sejujurnya, tidak akan ada masalah masuk. Kami memiliki peluang yang hampir pasti untuk masuk dengan aman, tetapi sulit untuk mengatakannya ketika kami sedang mencari harta karun. Semakin berbahaya area tersebut, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan harta karun. Bahkan Master Chang Kun tidak yakin apa yang akan kita temukan di area ini. Karena Master Chang Kun menderita kerusakan parah pada kultivasinya pada saat itu, dia tidak sampai jauh ke dalam pusat lembah Devil Val. Dia hanya menemukan beberapa harta di sekitar area luar. Namun, ini juga menggambarkan benar-benar ada harta karun di dalam lembah yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno yang sunyi. Dengan menghadapi bahaya ini, kami pasti akan kembali dengan hadiah besar. Master Jadepel kemudian berkata, tentu saja, jika rekan Taois benar-benar tidak mau menghadapi bahaya, Anda bisa memberikan cincin itu kepada kami. Namun, kami hanya dapat memberi Anda beberapa batu roh. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pil obat para pembudidaya kuno banyak dan efeknya di luar imajinasi. Jika Anda mendapatkannya, hanya masalah waktu sebelum Anda menembus tahap Naschen Soul pertengahan dan akhir. Mungkin Anda bahkan dapat menemukan beberapa rahasia yang hilang yang berkaitan dengan pembudidaya tahap transformasi dewa. Lagi pula, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka memasuki tahap transformasi dewa,
apakah mereka benar-benar naik ke alam roh atau apakah mereka menjalani beberapa transformasi lain? Mungkinkah rekan Daois tidak ingin menemukan kebenaran? Mata Hanli berkilau dan dia bergumam sejenak sebelum berkata, jika aku tidak salah, kalian berdua ingin aku memasuki lembah Devilval untuk beberapa alasan. Lagi pula, Anda memiliki banyak sekutu Nas Chancel, dan tidak membutuhkan saya. Setelah itu dikatakan, wajah mereka segera membeku sebelum mengungkapkan sedikit rasa malu. Markis Nangmong mengerutkan bibirnya dengan senyum masam dan terkekeh. Dengan nada tak berdaya, dia berkata, sejujurnya, saya akan menyebutkan ini bahkan jika rekan Taois Han tidak mengangkat intinya. Tidak hanya ada robekan spasial dan batasan sisa, ada juga beberapa binatang purba yang tersisa sejak zaman kuno. Di antaranya adalah kodok api yang sudah lama punah. Meskipun kodok api ini masih belum menjadi cerdas, ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah tumbuh sangat kuat dengan skala api iblis dunia lain. Menurut apa yang ditinggalkan oleh Master Changkun, api iblisnya beberapa kali lebih kuat dari api baru lahir kita sendiri. Dengan api es biru yang Anda gunakan untuk langsung membekukan seorang pembudidaya Nas Chancel, Anda harus dapat menahan kodok api. Hanli terbelalak kaget sebelum mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah Anda mengatakan bahwa kodok api menghalangi rute Anda ke lembah? Master Jadepel dengan tenang menjawab, tidak sama sekali. Sebaliknya, binatang itu ada hubungannya dengan sisa-sisa seorang kultivator kuno. Meskipun tidak ada batasan atau robekan spasial di dekat tubuh, kodok api kuno kebetulan menempatkan sarangnya di dekatnya. Master Changkun berencana untuk mendapatkan sisa-sisanya, tetapi dia dengan cepat mundur setelah bertarung dengan kodok api. Namun, dia masih menderita dari racun api setelah itu dan hampir mati. Hanli terkekeh dan berkata, aku mengerti sekarang. Kalian berdua sesama Taois berharap agar saya berurusan dengan kodok api kuno dan mengizinkan Anda untuk merebut harta karun itu. Markis Nanlong dengan bersemangat menambahkan, berurusan dengan kodok api akan jauh lebih disukai daripada berurusan dengan batasan kuno dan teras spasial. Selama kita menggunakan strategi yang tepat, kita seharusnya tidak memiliki masalah untuk menghadapinya mengingat api esmu. Belum lagi kita bahkan tidak membutuhkan rekan Daois untuk memusnahkan binatang itu, hanya untuk menarik perhatiannya saat kita mendapatkan harta karun itu. Begitu kita memiliki kantong penyimpanan pembudidaya kuno, kita bisa melepaskannya begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Hanli dengan acuh berkata, menurut apa yang Anda katakan, akan lebih aman untuk berurusan dengan kodok api kuno setelah kita masuk daripada mengambil risiko di area lain di lembah Devilval. Markis Nanlong menganggukkan kepalanya, jika beruntung, harta di kantong penyimpanan pembudidaya kuno akan sepadan dengan bahayanya. Hanli menyeringai dan membentuk senyuman misterius, bahkan jika itu masalahnya, kamu seharusnya bisa memanfaatkan kekuatan Sekte Heaven Peak dan bertindak bersama. Itu seharusnya jauh lebih baik daripada hanya kita bertiga yang bergerak sendiri. Saya tidak percaya Sekte Heaven Peak tidak dapat menemukan pembudidaya lain yang memiliki teknik atribut es. Markis Nanlong menghela nafas dan berkata, sepertinya rekan Daois Han masih belum tahu betapa menakutkannya cahaya esensi Great North. Bahkan dengan cincin surga bumi, kita hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi paling banyak 3. Itu tidak memiliki kekuatan untuk yang keempat. Adapun Sekte Heaven Peak, saya yakin rekan Daois harus tahu betapa sulitnya bagi saya untuk mempercayai orang lain setelah apa yang terjadi dengan Sekte Roh Hantu. Pada saat itu mata lesu Markis Nanlong tiba-tiba mengungkapkan kilatan dingin. Ketika Hanli mendengar ini, dia hanya tersenyum tanpa mengungkapkan kejutan sedikit pun, sepertinya kakak Nanlong sangat mempercayaiku. Saya benar-benar merasa terhormat. Master Jadepel mengambil napas cepat dan menatap Hanli, bertanya, rekan Taois Han, kami sudah menangani urusan kami yang lain.
Maukah Anda memberi tahu kami jawaban Anda? Han Li mengabaikan pertanyaan itu dan bertanya, mungkinkah kamu berencana untuk segera pergi ke lembah Devil Fall? Markis Nanlong dengan cepat menjawab, tidak. Meskipun sebagian besar air mata spasial terus berubah, setiap 50 tahun ada tahun di mana teras spasial relatif tenang. Saya terutama melihat ke dalamnya sebelum kami memasuki dataran Moulan. Masa tenang ini akan menjadi sekitar 4 tahun. Selama waktu ini, kita harus membuat beberapa persiapan. Han Li mengelus dagunya sebelum akhirnya mengambil keputusan, karena masih lama, aku harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bagaimana kalau saya memberi Anda balasan setahun sebelum masa tenang lembah Devil Fall? Bahkan jika aku tidak bisa memasuki lembah Devil Fall, aku masih bisa memberikan cincin surga bumi kepadamu. Keduanya tidak terlalu puas dengan jawabannya, tapi Han Li tidak akan terburu-buru setuju untuk pergi ke daerah berbahaya seperti itu. Bagaimanapun, dia berbeda dari keduanya. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa Markis Nanlong dan Master Jadepel jauh lebih tua darinya dan bahkan mendekati akhir masa hidup mereka. Mereka bersedia menghadapi bahaya karena ini kemungkinan merupakan kesempatan terakhir mereka. Di sisi lain, Han Li masih muda dan ragu-ragu menghadapi bahaya seperti itu. Bagaimanapun, perubahan terjadi dengan cepat di dunia. Dia masih bisa mengambil keputusan setelah melihat bagaimana keadaan berubah. Untungnya, Han Li sudah setuju bahwa dia akan memberikan cincin surga bumi kepada mereka dan keduanya tidak melanjutkan masalah itu. Setelah mengobrol lebih banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembah Devil Fall, Han Li dengan bijaksana pergi. Sebelum dia pergi, Master Jadepel memberi Han Li medali. Dia mengatakan bahwa selama Han Li menunjukkan medali kepada murid Heaven Peak manapun, dia akan dapat menghubungi Master Jadepel melalui muridnya. Han Li mengambil barang itu dan meninggalkan ruang batu. Begitu dia sampai kembali ke toko di lantai dasar, dia berjalan ke jalan di bawah salam perpisahan yang penuh hormat dari penjaga toko. Han Li yakin bahwa tidak lama setelah dia pergi, keduanya akan berpindah lokasi, terutama karena luka berat Markis Nanlong. Dia pasti akan sangat ingin menemukan area yang aman untuk pulih. Namun, akan sangat sulit bagi Markis Nanlong untuk sepenuhnya pulih setelah beberapa tahun. Sangat mungkin bahwa luka-lukanya dapat menyebabkan kultivasinya turun satu tingkat. Han Li dalam hati menggelengkan kepalanya dan melemparkan masalah itu ke benaknya sebelum dengan tenang kembali ke kediamannya. Masalah lembah Devil Fall masih cukup jauh, tapi invasi dari prajurit mantra Moulan sedang terjadi sekarang. Itu bukan sesuatu yang bisa dia hindari. Han Li mulai mempertimbangkan masalah ini saat dia perlahan menghilang dari pandangan.